untuk TLID Kimi. Tapi posisi mana nih yang bakal ditawarkan untuk Kimi? So far yang paling sukses itu di mid, betul. Ya, dan di Gauntlet untuk match up hero-nya juga kayaknya agak susah ya ke Kimi. Ya lebih cepat buat jadi juga meskipun dia bisa stay di lane-nya dia, tapi lebih lama. Yap. Tapi potensi di Gauntlet juga masih terbuka ya. Terbuka. Aku sih udah nyoba di jungle lama ya jungle-nya ya. Lama tapi enak juga Iya sebenarnya. benar. Oke. Masih ada mau coba untuk bermain ke arah hero pick-off-nya dulu kan sekarang. Sejak kayak Alia, dia Alia dan juga Valentina. Wah, kalian sih bisa menjadi salah satu hal yang berbahaya apalagi kalau Kimi-nya ini sekarang dia pakai Purify. Oke. Kalau Purify-nya digunakan juga akan mempersulit dirinya untuk skill escape. Yes. Dan mau ditaruh di mana? Matilda Suyo kan? Bisa Matilda Suyo. Povius dulu. Bisa diakalin ya, yang penting ada Poviusnya dan Matilda ini bakal sulit untuk Poviusnya bisa langsung ditumbangkan instant. Alright. Gauntletnya dulu kah? Harit ini gak laku Harit om. Ada apa dengan Harit kan? Tadi Ya, di ban ya, di match 1 di ban ya. ini Harit kebuka banget. Kalau mau diambil Bigetron, Eman dengan Harit kita tahu win rate yang cukup tinggi ya dari season ke season. Walaupun kadang tim tuh lebih takut sama Granger-nya Eman dibanding Harit yang seperti ini. Betul. Berarti ambil Granger, ban Harit, ban Moskov, ini bisa kejadian sekarang. Ben Harit, Ben Moskov. Atau kalau misalkan emang mereka nggak mau ke Gojek lagi, yang udah pasti ya ban aja ke arah jungle-nya. Karena tiba-tiba Kimi bisa geser ke gold. Atau ke jungle tiba-tiba. Kimi bisa di gold, ini chance-nya besar. Cuma itu tadi yang pertanyaannya adalah ketika dia berhasil mendapatkan posisi Kimi jungle dan harus purify, itu akan berbahaya untuk kaliannya. Kalau nggak purify sekalipun, gameplaynya itu kayak bisa dipotong sekitar 20% loh. Iya. Dia maju ke depan, nge-deal damage sudah nggak bisa. Udah pasti dipotong dari belakang. Trigger brief ya, tapi Ruby-nya ternyata. Ruby ban. Oke. Hero yang bisa memberikan small CC lah ya. Memang durasi kecil tapi memang annoying, apalagi untuk hero dash seperti Valentina kalau kena dengan Ruby. Oke. Sementara dari tim Liquid ID, mereka akan coba persempit ESP dan jungle-nya. Itu dia, ESP satu hero power dari Luke, Masha. Oke, Masha di ban ya. Kalau Masha-nya di ban, asumsinya apakah Ada lawan jauh ya? Fredrin yang mau dipakai gitu bisa? Karena Kalau Fredrin, hero lawan jauh? iya hero lain jauh. Karena tapi ya dari TLID mereka bisa ambil Fredrin. Ya. Fredrin Matil ya. Fredrin Matil dan mereka sudah punya badan kan. Yes, dan itu dia Harit yang sudah di ban memang kembali ya, ini masih diraba sih sama Bigetron. Kiminya mau kemana? Karena referensi Kimi untuk tim Liquid ID masih belum ada Iya. untuk di scene kompetitif Tapi ya. menurut gue di gold. Di gold ya. Menurut gue di gold. Aku Sampai suka. saat ini ya. Aku suka di mid. Ini sampai saat ini masih di gold. Oke. Dan belum di shift. Kalau misalnya menurut mereka di satu pick terakhir dari Bigetron sebelum last picknya mereka harus nge-shifting Ya. Kimi berada di mid lane, mau nggak mau berarti Moskov yang harus dimainin sebagai high ground. Dan dengan ngebannya juga Ruby dan Harit ya, asumsi Bigetron juga ini Kimi tetap ada di mid kan. Iya. Mungkin ngelihat dari beberapa hasil-hasilnya juga referensinya memang so far best di mid lane. Tapi ya agak nutup kemungkinan untuk adanya flexible pick lagi. Kayaknya pick keempat Ya. jungle apakah atau EXP apakah? Tapi kalian bisa di Jungle XP. nggak sih? Kalau gue jungle dulu. Biar kaliannya tetap flexible. Iya. Dulu. Wow. Mereka udah pastikan menuju ke arah roamer kalian pada kali ini. Oke. Harusnya nih Kimi lumayan sulit ya untuk ketemu sama Gelu. Ya tapi plusnya Kimi sekarang ada Matilda ya. Ya. Kayak dia bakal ke-save banget dengan Matilda. Oke, kayak butuh satu kombinasi lagi mungkin kalau misalkan emang mau ngambil ke arah fighter juga ini Suyo masih ada. Suyo sih, ini X, paling Xbox. Xbox. Xbox mungkin tergantung kalau misalnya Hanzo akan muncul dari para pasukan tim Bigetron, tapi kalau misalnya ngomongin ke arah Suyo, ini benar banget untuk bisa ngindarin dua chance yang akan bisa didapatkan oleh jungle dari Liquid. Dan Moskov seperti yang saya duga kalau mereka udah gak bisa pastikan Kimi-nya di gold lane pasti akan digeser. Ya, dan juga emang harusnya base di mid lane juga ya. Iya. Dengan potensinya seperti ini dan Moskov lah menjadi pilihan. Serta satu pick terakhir jungle seperti apa yang dibawakan oleh Bigetron. Wow, mereka mau main badan. Tapi sulit, kalau main badan pasti ketarik kan. Karena ke Kimi juga. Oke. Assassin, Lancelot, main slot kan. dia buat tabrak belakang atau bahkan link. Ya itu dia link kan. Walaupun emang agak susah ya kena hit sama Matilda ini tuh PR. Ya
Ya, tapi bisa banget sih untuk ngejar, yang penting Kiminya nggak bebas Iya. untuk bisa menembak. Nyelinap masuk ke belakang ya. Ya. Oke. Nih, kurangin juga chance untuk link Iya. dengan ada Moskow ini berkurang chance Fredrin, dari benar. Fredrin sebagai front to back gaming. Tebel-tebel banget ya nih Iya. kayak frontliner ya. Berarti the real damage dealer Eman. hanya ada di Eman. Betul. Ranger ya. Tapi Fredrin untuk mengadu objektif ini akan cukup kuat. Karena dari piercing strike plus retribution bisa lah kalau diadu dengan Suyo. Oke. Tapi untuk Matilda juga nih yang akan ngeganggu untuk bisa memperpanjang lagi team fight yang dibawa oleh tim Liquid ID. Dan seperti apa eksekusi dari kedua belah tim untuk memasuki game yang pertama match kedua kita di hari ini. Tapi kalau menurut Omawa, seperti apa draft yang kali ini? Aku ke DLI sih kalau iya. Oke, apa kau sama juga ke tim Liquid? Yes. Oke, dua orang memilih kalah draft ini dimiliki dari tim Liquid. Mampukah Liquid berhasil mendapatkan kemenangan dengan Kimi untuk hari ini? Atau bahkan Bigetron yang akan mendapatkan kemenangan Soe Piala Raya? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up now! Yes, dan bermain front to back harusnya dari Bigatron ini akan membuat dari Haskiel harusnya punya posisi yang lebih aman ya. Iya, kalau bicara soal satu back jelas ya, ini harus bisa jaga posisi juga. Iya. Masih ada aerial domination juga untuk bisa menghindar dan menambah movement speed buat Kimi ya. Jadi itu jauh lebih enak dan untuk di mid nih, kenapa Kimi mungkin prefernya di mid? Itu lebih gampang untuk full stack dan nge-clear-nya cepet. Karena jadi penetration jatuhnya pasifnya dia. Ya, terus juga jadi bisa manfaatin movementnya juga kan. Betul. Dia kan bisa sambil jalan clear. Ya. Mungkin minusnya ya buat TLID adalah bagaimana Purify yang harus dipaksakan di 3 loh sampai. Bener-bener mau coba untuk menghindari adanya pick off dari Finn dan juga Luke. Tapi masalahnya kalau misalkan dari Bigetron mereka bisa mendapatkan keunggulan sehingga nantinya dari Eman bisa mendapatkan item-item yang cukup. Ini dua frontline-nya akan sangat enak untuk nge-enabler dari Eman. Oke, tapi kalau gua lihat ya di sini sangat enak banget kalau bisa mengejar satu point kill dilakukan oleh Finn atau Noel. Tapi yang aku lihat adalah sangat enak kalau melihat dulu ini bebas. Karena beberapa belakang kita tahu dulu dari Luke itu sangat mengerikan dari dulu sebelum-sebelumnya juga. Ya, dan gue juga bisa zoning ya siapapun yang kita juga nanti bisa dijauhkan sehingga retribution jauh lebih mudah. Purify di tangan Kimi seperti yang sudah kita bayangkan. Iya, 3 Purify. Akan cukup sulit untuk dia kabur kondisinya nanti. Oke, dan di bottom lane juga ngeliat dari era Rizky, dia sendirian juga nih masih coba untuk bertahan dengan adanya poke damage terus-terusan yang bisa dilakukan. Oke, pertandingan Retribution sebentar lagi akan dibuka. Shinobi merah atau biru kah yang berhasil mendapatkan platform pertamanya? Karena kalau dari komposisi tim ini cukup adil, karena Anafel memasalah itu di luar sana. Kenapa aku bisa bilang adil? Dengan adanya Fabian dengan power of Retribution plus soul servernya, Anafel juga punya masalahnya. Ya. Sama-sama dan bahkan di sini Anafel lebih kuat untuk melakukan baikan dan tato. Sudah mulai dibuka pasukan tim Bigetron akan coba untuk bertahan dari Finn. Standby position mencoba untuk memulai satu buah poin kill yang didapatkan Fabian. Dengan sangat baik soldier plus retribution on point. Membuat pasukan dari tim Bigetron kali ini mundur ke arah belakang. Kehilangan seorang Anafel bersama dengan seorang Luke akan menjadi poin kill yang sangat melambangkan di skill. Untungnya dia tidak terlalu terburu-buru. Dia ingin bermain dengan santai. Di perjalanannya seluruh jungle yang negeri para pasukan dari Bigetron ini akan dikuliti terlebih dahulu. Ya, dan bahkan arahnya gak tumbang tadi ya. Arahnya juga nahan juga di depan. Dan di arah bottom lane ternyata ada pertarungan cukup sengit. Sementara upaya dari tim Liquid untuk mencuri ke arah orange buff milik dari Anafel ini langsung terusir mundur dong. Ya, tapi tadi fight tadi ya, bagaimana position dia yang kalau ngeliat prediction pulse-nya itu kena semuanya. Sakit loh. Itu jangan sampai dari seorang Moreno ini miscalculate loh. Jangan sampai. Ya, dan semakin banyak hero jarak dekat yang dipakai akan lebih menguntungkan untuk Kimi juga tadi. Karena dia mainnya kan tadi di luar dari tertutup. Ya, dan juga semuanya nggak ada yang direct ke belakang ya. Betul. Bener-bener mainnya di depan semua dan ya tinggal jaga posisi aja, tentunya itu bakal jadi PR tersendiri untuk Bigetron. Sementara dengan membawa adanya terlalu tapi Yeskiel Masa dari Yeskiel, Purify Saturday Purify. Informasi telah didapatkan, tidak ada Purify untuk beberapa menit ke depan dan bahkan kali ini hanya dua yang menuju ke arah Liquid. Owl dan Omawa. 4 caster lain yang memiliki Bigetron. Alda champion ya ternyata ya. Alda champion. Dua nih ya. 2/4.
2 versus 4. Tapi kita sepakat semuanya ternyata 2-0. Iya. Fun fact-nya. Alright. Oke, Luke memasang ke belakang saat dengan Surway. Target untuk sama Fabian terpakai ke pasang Davis terlalu besar. Fabian tidak bisa dilindungi kembali dengan tidak ada Purify. Membentuk masker dari tim Piquetron mendapatkan satu momen kebenaran. One last hit di sana. Permasukan dari tim Liquid. Aran tidak ada Purify. Fabian dengan retribution-nya udah nggak bisa kabur lagi. Ya, itu Membentuk masker dari tim Liquid harus dengan pemainnya dengan Turtle yang kedua. ya, terlalu banyak tadi chain city ya yang akhirnya dibuat dari Fabian nggak bisa bergerak sama sekali. Ya, ketika Blendstone sudah dipakai di sana lah, ya Suyo akan menjadi hero yang jalan kaki. Dan sangat mudah untuk langsung bisa ditabrak kan. Apalagi tadi Luke langsung menabrak secara Flicker. terang-terangan. Dia pakai flicker dia. Ya, kena angkat juga dari pinnya. Dan di bawah sebenarnya juga udah ada didorong sama Wow. Iron Shiki dan sekarang targetnya udah ke Iron. Ya, Gak jadi. mundur dulu ya. Selama ada Winnie nggak bakal jadi. Selama ada Winnie nggak bakal jadi. Pertama, mereka akan terlalu banyak waktu yang terbuang. Dua, chance kehilangan 2 pemain dari tim Bigetron lebih besar. Ya di dalam juga kan masalahnya main dari Iron dan juga masih ada Purify. Itu yang harus menjadi consideration pastinya untuk Bigetron untuk nge-game ke arah dari Iron Shiki itu sendiri. Udah berani sekali. Enggak ya. Tapi nampaknya dengan resistance sama retribution kayak nggak masalah untuk kedua belah pihak. Tapi itu agak cukup berani dan satu hal yang agak cukup mengerikan adalah dari tadi Skill harus punya ruang lagi. Ya, kita belum lihat dia bebas ya seperti di total yang pertama. Benar-benar langsung diajak buat invite sekarang. Ya, Emannya juga dikasih 2 lane juga. Sudah mulai berjalan dan bahkan di bagian bawah ini lebih ke membiarkan Vinnya dulu untuk menjadi mata ya, untuk open vision dan bakal setup sehingga nanti kalau Eman datang yang di bawah Iron Chicken mungkin tidak kecil. Yep. Dan ada divide kagetan dari Bigetron ini yang sulit diantisipasi sama tim Liquid gak sih Om? Kayak apalagi kalau Fabian yang lewat sih. Ya, lebih ke Favian yang memang harus ditargetkan kan untuk Bigetron. Karena nggak bawa Purify, ya has Windy Aaron ini masih ada Purify juga. Tapi untuk timpanya Anavel kalau bisa mengganggu. Oh itu dia Anavel bakal coba untuk pegang. Tapi Winnie langsung standby dengan action King Eagle. Untuk dalam belakang ada sebuah jawaban. Ternyata tiffany mereka inginkan terjadi. Anavel berhasil dimakan tapi tidak ada tsunami wave kali ini dan Luka berhasil mundur ke arah belakang. Tiffany yang diinginkan oleh para pasukan dari tim Liquid terjadi. Mereka berhasil memakan ke arah Anavel. Di waktu yang bertepatan juga dengan turtle yang muncul ya. Gak akan secepat itu dari Fredrin untuk bisa menjangkau turtle kalau misalkan di setup duluan sama tim Liquid ID sekarang. Dan sejauh ini tim Liquid masih belum coba untuk nge-game ke arah Emannya nih sebagai asuransi damage dari Bigetron. Ya, mereka nggak mungkin untuk memberikan ruang gerak juga ya buat Aaron Chicky biar gak rame misalnya buat di lane-nya. Sementara turtle-nya lihat tuh udah mulai. Informasi mahal tuh Om, tapi di sana nampaknya nggak bisa diselamatkan lagi Om Mawa. Ya, dari turtle yang sanggup untuk diambil ke LID, tapi top turret outer diambil juga oleh Bigetron, jadi masih ada pertukaran yang tetap bisa dilakukan. Dan Anavel full defense pastinya, Radiant Armor baru selesai. Dreadnought juga sudah selesai ya dari item-itemnya yang tertinggal 1000 memang, tapi fungsi dari Fredrin itu sendiri ya, dia hanya akan menjadi badan. Full damage yang akan masuk dari Eman dan juga Korea. Oke, ini tough boot semua ya buat Bigetron ya. Iya. Dengan dari Yeskiel juga secara koordinat. Tapi untuk sekarang memang kayaknya game di bawakan sama tim Liquid juga pelan ya. Mereka ngasih space buat Iron, yang penting mereka coba untuk secure juga menuju ke arah objektif demi objektifnya. Sementara dari Bigetron setelah tadi tumbangnya sekap dari Anavel, dia juga agak sedikit mengendorkan nih untuk tidak terburu-buru memberikan inisiasi powernya. Iya, lihat looknya lumayan tercicil ya tadi Iya. dia. Dan Aaron Chicky ada ruang gerak ternyata dapetin bottom turret inner, tapi ditukarkan juga dengan Eman yang ada di area top. Jadi pertukaran masih berimbang lagi-lagi. Dari goalnya tidak akan terlalu jauh juga. Tapi untuk setup nih, di bagian depan memang kuat-kuat Bigetronnya. Kalau mereka nggak bisa nangkap Yeskiel, akan menjadi masalah jelas untuk Bigetron. Ya, dan Yeskiel udah akan semakin sustain lagi di dalam team fight-nya Om dengan adanya concentrated energy. Ini memang build dari tim ini cukup variatif ya. Oh iya, second Tapi item ya. tapi kalau ngomongin ke arah fokus ke Yeskiel ini juga gak wise banget Om. Kenapa? Sekalipun terlalu banyak source skill ke Yeskiel ini kan wasting kalau mereka nggak langsung deal damage atau burst ke arah sana. Emang wise-nya adalah gimana caranya dapetin Favian terlebih dahulu depannya. Gimana gendong salah satu pemain dan jangan Aran. Karena Aran masih bisa ditanggulangi. Oke. Damage-nya masih bisa dihindari gitu loh. Ya, tapi aku ngeliatnya juga ya kalau dari Yeskiel dia build-nya concentrated untuk second item, damage-nya nggak terlalu besar dibandingkan dengan Holy Crystal second item. Ya, atau bahkan Skyfiercer. Skyfierce bener. Jadi masih butuh waktu lama loh dia untuk Oke, menjalani. Aran bakal coba dipasang belakang dengan Tsunami Slam. Terlalu banyak follow up, tapi lihat dia lawan itu saja guys. Bisa jalan, tapi terperangkap. David terlalu besar membawa pasukan dari tim Bigetron memasangkan belakang dari Yeskiel free. Bersama dengan Iron Chicken double kill. Looking for dream tapi shutdown Yes, from Finn.
Yes, Kiel tidak terbendung sama sekali. Membuat para pasukan dari tim Bigetron berhasil kehilangan 3 pemainnya. Itu dia, dengan adanya full energy ya, stack yang penuh. Damage yang cukup menyakitkan dan juga positioning dari Haskiel ini bagus banget sih. Iya, dari tadi positioning. Yes, Kiel! Berhati-hati tidak mudah ke belakang Emanuel Lassi dikejar oleh seorang Fabian. Tapi ternyata permasukan dari tim Bigetron sepertinya harus merelakan lob seperti ini. Didapatkan di tangan permasukan dari tim Liquid. Wow, itu dia escape yang akhirnya dimanfaatkan oleh Haskiel dengan begitu manisnya Om. Yap, aerial domination tadi ya, lompat untuk bisa menyeberang juga dan menjauh dari serangan-serangan dari Bigetron juga. Tapi yang kita bilang tadi bagaimana Yeskiel kalau sampai dia bisa jaga jarak, masih ada Eren Shikilo. Ini dua yang harus dicari oleh Bigetron. Dan sekarang pilihannya mau yang mana? Annoying buat lane game, berarti ya ada Kimi. Tapi ya untuk Moskopnya juga kalau sampai dibiarkan, jelas ini damage-nya akan sangat-sangat berlimpah. Iya, karena kalau yang dikit turret hilang kayak gini Nah. nih ya. Dengan potensi split push-nya juga yang dibawakan oleh Aren Shiki. Dan memang ya, sekalinya dia ikut fight juga cukup berimpact dengan 3 point kill yang sudah ditabung. Wah, bahaya di poke damage terus-terusan. Hero setebal apapun, ya lama-lama juga bakal bocor. Dengan keadaan seperti ini, apalagi kondisinya tim Liquid ID sedang memimpin. Iya, dan 3 lane nih ya. Gimana lebih membiarkan Lordnya untuk berjalan di bawah juga slow push. Tapi anaknya kalau diganggu. Tapi nampaknya Anafel berhasil mendapatkan Kravato buff. Meanwhile pemasukan dari Liquid ID. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru, fokus untuk memberikan sedikit pokingan damage dengan mereka sadar dengan adanya pasif turret tidak terlalu berarti memaksakan keadaan di hadapan. Ya, tapi seenggaknya dari outer middle turret dan inner turretnya bakal coba untuk dicicil juga perlahan, Bob. Oh, Tsunami Slam! Dengan tidak adanya turret kali ini. Dan tidak ada gerobak membuat permasukan dari tim Bigetron berhasil mendapatkan 1 point kill dipaksa kembali ke belakang. Kill antara Skill saudara Skill menjadi sebuah bencana. Double kill, looking for wipeout. Tersisa sosok dari seorang Fabian. Tidak ada gerobak yang memasuki turret membuat damage dan langsung menjadi seorang Aran. Tapi di depan sana lihat Anafel membuat body block, membuat permasukan dari tim Liquid tidak bisa lakukan clear dengan sangat cepat menuju ke arah minion. Tapi untungnya dengan 1 masih turret mereka masih sangat untung. Dan Moreno sedikit terperangkap, gak masalah, geter-geter dikit. Wah itu dia, kalau 5v5 sih lumayan PR buat tim Liquid Om. Benar, karena langsung ditabrak tadi ya. Apalagi dari Tsunami Slam-nya yang memang mengarah ke Aran. Dan Aran tanpa polisi akan langsung terangkut juga tadi. Iya, dan look-nya tadi gara-gara kena langsung ke Iron Shiki. Iya. Yes, betul banget. Tapi yang paling mahal tadi Om, ketika mereka itu fight-nya, gerobak ini dipecahin dulu. Iya. Gerobak dipecahin, speed langsung masuk karena damage full ke arah. Habis ya. Gak ada lagi mungkin untuk distraction buat Tarat Mid tadi. Tapi so far sih dari TLID mereka harus lebih berhati-hati. Karena ya bukan mustahil lah di Bigetron juga yang tadinya tertinggal buat goldnya ini sudah mulai bisa melakukan comeback. Oke, dari GBM sebenarnya Fabian unggul. Tapi ingat, ini balik lagi, ini Frederick. Bukan hero yang memang benar-benar pure butuh gold ya. Dia tank juga kan. Iya, Secara farming pattern-nya lambat. Betul, dia lebih dibutuhkan soft skill-nya waktu team fight. Energy eruption pasti kan dengan tauntingnya juga. Ya kayak tadi ya, dia ada di garda terdepan dia langsung. Dia nambah breath assault ke depan, energy eruption, kena semuanya. Pressure Rock juga kan sakit ya, semakin tersakiti semakin menyakiti dia. Tapi lagi-lagi sepertinya Aran akan memberikan badannya, tapi masalahnya dengan adanya hero-hero defensif di depan nih ya dari Bigetron ini bakal sulit off-flick. Off-flicker! Berikan seorang arah dari masalah damage yang terlalu besar. Membuat permasalahan dari tim Bigetron harus mudah ke dada tapi Anafel! Press Sword-nya berhasil mendapatkan Aran! Bahkan tidak masalah Finn memberikan badannya pertunjukan dan tidak cukup padat tapi Aran sedikit bisa everybody! 1 hit from Moreno! Itu dia! Moreno! The Maestro is back! Dengan damage carry mid laner yang sudah diberikan di dalam Keto Victory sebelumnya membuat para pasukan tim Bigetron dapat keuntungan dengan masih adanya Gauntlet, masih adanya Jungle berbanding terbalik dengan tim Liquid yang kehilangan EXP dan juga gold laner mereka. Iya, dan sebenarnya Moreno juga menjadi shadow carry yang cukup mengerikan ya. Apalagi dari Iron masuk ke tengah kerumunan yang cukup berbahaya untuk dirinya. Ya, dan Lordnya tanpa gangguan sama sekali tadi. Nice team fight pastinya untuk Bigetron juga. Dimana mereka berhasil untuk lagi-lagi ya memaksakan dan mendapatkan Aran bahkan tadi. Oke, tapi kan memang udah punya block di spare sekarang. Tapi masalahnya biar apa akan cukup untuk bisa menjelaskan Yes! Nowi! Keuntungan Nowi dia masih bisa selamatkan. Hampir saja dia masuk ke dalam kumar. Pasukan dari tim Bigetron kali ini gagal mendapatkan 1 point kill. Tapi para pasukan dari tim Liquid harusnya tampaknya tidak boleh ada lagi yang masuk ke dalam rumput kalau mungkin Aran atau Widi.
Iya, itu bisa kena pin, bisa kena loop juga. Yep. Dan itu tadi untung ada Matilda ya. Iya. Matilda pakai Flash of the Oasis juga kan. Jadi bisa ke heal. Kalau ada Matilda itu Fabian udah pasti lewat. Yes. Mid lane sudah tengah menjadi pilihan. Ara mencoba untuk mainkan semaksimal mungkin, tapi Iman dan kawan-kawan mencoba mendapatkan satu jalan top lane. Simpan mencoba terjadi di arah mid lane. Luke belum ada bisa digendong. Satu buat turret di arah top lane. Nampaknya udah cukup bagi mereka karena mereka tidak mau terlalu memaksakan keadaan. That's why mereka rotate ke arah bottom lane dengan staking 2 weapon lagi dari Bigetron. Iya, ini cukup bijak ya dari Bigetron, mereka memilih untuk mundur, tapi nice juga untuk tim Liquid tadi menarik Lordnya keluar dari base turret tengah. Ya, targeting dari Bigetron yang mereka sangat menargetkan untuk mendapatkan siapapun yang tidak memiliki Purify. Wah, tapi masalahnya turret top lane yang mereka dapatkan ini sangat berimpact dan menguntungkan sekali untuk Lord selanjutnya yang ada di arah bottom lane. Ya, jelas ya kadang Bigetron akan lebih sering dipush juga oleh minion dari Bigetron. Dan melihat dari itemnya, Eman sudah leading cukup jauh. Meskipun memang ya dari sisi yang berbeda, TNI di jungler mereka unggul. Tapi Fabian di sini adalah hero melee, hero dengan jarak dekat. Akan mudah untuk bisa ditangkap nantinya dengan energi eruption. Kena slam. Permasalahannya Om, Skypisternya menyala. Lihat berapa poin kill yang didapatkan oleh seorang Eman. Ya itu besar Om. Ya. Untuk sosok seorang Iron City itu besar. Dan di skill. Dengan kondisi seperti ini, dia nggak menggunakan Wind of Nature. Dari Dead Sonatanya aja, kalau lolos dan nggak sengaja ketembak ke dia, itu bisa jadi peluru nyasar. Setuju. Dan full damage item ya pastinya tadi buat Eman juga. Skypierce ada lengkap bahkan semuanya. Kecuali kalau dia mau jual sepatunya. 4X biasanya ya. Jual tas ya. Oke, 30 second sebelum Lord. Dari DLID memang mereka punya YHS juga ada 2 marksman. Atau bisa dibilang ya 2 range ya. Untuk DLID selama badan mereka kuat seharusnya mereka akan cukup sustain. Cuman skenario yang kita lihat adalah Arang begitu ditangkap ke depan dia langsung tertahan dengan Fredrin. Iya, ketangkap Fredrin, dan kalau dia mau target ke Eman, Eman baru saja menjual tough goods-nya dan membuat satu Wind of Nature Omowa. Wah itu dia yang kita mention tadi, full item untuk Eman. Ini sudah selesai. Dan bahkan dengan Lord yang akan spawn di 10 detik seperti ini ya. Kalau di atas sudah mulai di-clear dengan Bigetron, mereka bisa start klub ini dengan rasa aman. Tapi aku bukan Iron City, sekarang udah mulai kan. Dia punya chance untuk dapetin belakang, tapi Iron gak dia main desa. Bener-bener dia dari depan. Dia harus deal damage sekarang belakang, dia pastikan belakangnya ini. Bahkan dia gak harus pukul Fredrin. Dia peluknya aja cukup. Oke. Tapi topnya 2 wave minion buat Bigetron sedang berjalan di sana. Atlet ya. Lumayan aktif nih. Ya, tapi ya kita tahu bagaimana Fredrin ini sangat kuat ya untuk tarik ulur. Jadi ini dia akan Dia lagi-lagi mencetak serangan dipaksa begitu saja dapatkan. Tapi sudah masuk, terlalu lama masuk ke dalam Bigetron. Damage-nya terlalu besar, tidak bisa dibendung kembali. Wilwan Lopez everybody bakal mencoba untuk melakukan take over karena dia lebih berhasil dalam menjadi ini. Take down, untuk mengambil saya di body side. YSL bakal menjadi sosok orang yang berhasil mundur karena Fabian. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah Bantai. Walhasil, Mortality pecah. Dan ternyata 1 poin kill lagi untuk berhasil dari tim Bigetron. Lepas by wipeout, ini pecah. Oke, 15 detik dan 6 detik paling cepat untuk tim Liquid menghadirkan Willy dan juga Aran. Mampukah bertahan? Sepertinya Lord masih juga tahan di atas top lane. Yes, jangan sampai terkalahkan kali ini. Yes, ingat Yes. Tanpa adanya dia yang bisa lagi selamatkan Lo pada Tsunami Slam ke belakang. Lihat Anapel, body block from Fate. Tebakan berhasil karena kena Tsunami Slam. Tapi belakang dia bisa mundur kembali dan Skyline. Oke, Eman. Best bukan bebas. Fokus ke arah PS Turret. Dan Winnie. Dan serangan oleh seorang Eman. Oh my god. 1 bulan Mortality yang melamatkan Eman. Apakah Fabian bisa mengejar Eman ke belakang. Terbang mereka dan Best. Sebentar lagi. Masih bisa